Dikutip dari berbagai sumber, wayang Mbah Gandrung yang ada di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Wayang ini punya cerita yang kebanyakan diwarnai mistis dan mitos. Masih kuat bertahan di tengah gempuran budaya kontemporer. Hingga saat ini, menurut cerita, wayang Mbah Gandrung sudah berusia 7 abad. Konon, Mbah Gandrung ini bermula pada 1447. Masa transisi era Majapahit ke masa Islam yang ditandai dengan munculnya Kerajaan Pajang. Tak mudah bagi masyarakat menyaksikan pagelaran budaya lokal Kediri yang bernama wayang Mbah Gandrung ini. Mereka hanya pentas setiap suruh, bulan di penanggalan Jawa, atau bila beruntung, menunggu bila ada orang yang nanggap karena sedang ada nazar yang harus dipenuhi. Hingga saat ini, menurut cerita, wayang Mbah Gandrung sudah berusia 7 abad. Menariknya, tak mudah bagi orang untuk menjadi dalang wayang ini. Prosesnya harus melalui wangsit, atau penunjukan berdasarkan amanat khusus. Yang menjadi dalang pun biasanya dari jalur keturunan. Meskipun sempat ada dalang yang di luar keturunan dalang tersebut. Kini, dalangnya adalah Bapak Abdul Akad, menjadi dalang generasi ke-9. Akad menceritakan banyak hal yang berbau supranatural yang mengiringi kelahiran wayang yang dia mainkan. Salah satu cerita terkait asal mula wayang ini adalah tentang orang misterius yang menemukan pohon jati yang hanyut terbawa banjir. Orang misterius itu membelah pohon dan menemukan 2 wayang Mbah Gandrung. Cerita sang dalang ini, saat ditemui di warung kopi beberapa hari setelah menggelar pementasan. 2 wayang itu berupa Mbah Gandrung Kakung Panji Asmara Bangun, dan Mbah Gandrung Putri Galuh Chandra Kirana. Namun, ada 3 wayang utama lagi yang juga ditemukan terpisah, yaitu Mbah Sedana Papa, Mbah Jaka Luar, dan Mbah Semar. Wayang Mbah Gandrung didudukkan sebagai khasanah filosofi dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Pogung. Dalam berbagai lakon wayang Mbah Gandrung ini menunjukkan sistem nilai yang berakar pada pemikiran budaya kejawen, Jawa. Wayang Mbah Gandrung memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku masyarakat melalui berbagai tuturan mitos. Mengingat wayang Mbah Gandrung ini sebagai bentuk pertunjukan yang terkait dengan religi keagamaan. Syarat menggelar wayang Mbah Gandrung. Sejak adat nenek moyang secara turun-temurun ada ketentuan yang masih berlaku sampai kini. Yaitu perangkat pagelaran berangkat dari rumah penyimpanan dengan cara dipikul, tak boleh dinaikkan kendaraan. Berjalan kaki menuju tempat pagelaran. Begitupun sebaliknya usai pagelaran. Wayang kembali dimasukkan ke dalam peti dan peralatan lainnya kemudian dipikul dibawa kembali ke rumah penyimpanan berlokasi di belakang Balai Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Peralatan musiknya pun tak bisa ditambah atau tidak bisa dikurangi. Ada kendang, gong, kenong, gambang, rebab. Sebelum dimainkan, dalam aturan wayang Mbah Gandrung diasapi dengan asap dupa, kemudian disumping satu persatu di kiri kanan gawang, geber. Bagian tengah seluas rentangan tangan merupakan tempat untuk memainkan wayang dan di tengah-tengahnya ditancapkan gunungan yang terbuat dari bulu merak. Kemudian dalang dimulailah pertunjukan wayang tersebut. Kental suasana mistis. Aroma kemenyan begitu terasa memenuhi ruangan. Sejumlah sesaji juga tersedia sebagai bagian dari keseluruhan acara. Penamaan wayang Mbah Gandrung. Mbah artinya kini sesepuh dan Gandrung yakni sudah menyatu atau senang. Setahun sekali bertepatan bulan Suro, wayang Mbah Gandrung seringkali digelar di balai desa setempat. Masyarakat yang ingin mengikuti acara dipersilahkan. Urusan sesaji kurang lebih ada 25 macam seperti pisang raja, gula, kelapa dan sebagainya yang dipakai sebagai suguh. Mbah Akad mengaku sebagai pedalangan wayang Mbah Gandrung ke-9 setelah dalang Kartoyoso, Kartodimejo, Mbah Gulo, Mbah Sarwi, Mbah Ngalibon, Mbah Kasedi, Mbah Kandar, Mbah Giat. Dan di luar dari semua kisah di atas, sudah sepatutnya kita menjunjung tinggi budaya dan melestarikannya, yang telah menjadi identitas bangsa kita.